은혜로운 힘찬 찬양이었습니다. 원웨이 지저스 Terima kasih 주님만이 atas 나의 pujian yang penuh 삶의 이유. anugerah dan 우리 semangat. 정체성이 Tadi liriknya mengatakan, 누구를 satu-satunya 위해서 alasan 사는지 kita hidup 아닙니다. adalah hanya Tuhan Allah. 전부 다 우리 모든 가족도 우리 모든 동생이 Mari kita 혹시하시기 hidup 바랍니다. hanya untuk memuliakan nama Tuhan, karena itu adalah identitas kita. 찬양이었습니다. 신앙 Mari kita mengakui 고백합니다. iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 사랑의 원리소울 비전홀 오늘은 많이 오셨는데 Hari ini banyak yang datang, 또 hadir 온라인으로 secara 예배드리고 있는 offline 성도들 untuk 가셔서 beribadah. 서로 Mari kita 인사합시다. memberi salam kepada saudara 참 yang beribadah bersama-sama. 자유인입니다. Saudara adalah orang yang bebas secara 종의 sejati. 멍에를 매지 말라라는 제목으로 말씀을 Hari ini 드립니다. akan memberitakan firman dengan judul 코로나19 Jangan 팬데믹으로 kenakan 인해서 kuk 지금 perhambaan. 우리가 특별히 그 중에 하나가 그동안 우리가 일상생활 속에서 Dikarenakan pandemi COVID-19, kehidupan kita terbatas 하나도 누리지 못한다. dengan banyak hal. 방역 지침으로 인해서 Salah satu 모이는 ciri-ciri 자유, dari kehidupan 모이는 pada zaman ini 자유마저 adalah 안 kebebasan yang 되고 biasanya 또 kita 국가 nikmati 간에 sebelumnya kita tidak bisa nikmati lagi. 여행 식당에 Karena adanya protokol 시간과 kesehatan 인원에 untuk mencegah 대한 그런 COVID-19, 제한을 jadi 그렇게 받고 banyak 있습니다. sekali kegiatan kita 마스크를 dibatasi, 꼭 seperti 착용해야 kita pergi 되기 travel 때문에 ke luar negeri dan juga 신선한 berpindah-pindah 환경 tempat, 속에 우리가 2년 dan 동안 sampai kita tidak 지내왔습니다. bisa menghirup udara yang 그동안 전혀 bersih 생각지도 못했던 dengan hidung 자유가 kita, karena kita harus memakai 정말 masker. 새삼스럽다. Pada saat kita makan di dalam 어색하게 restoran pun 느껴질 kita 정도로 dibatasi waktunya 그렇게 dan juga 엄청난 jumlah orangnya. 거의 다 Jadi banyak perubahan terjadi pada saat 자유, ini, sehingga kita merasa 자유를 kebebasan 위한 yang dulunya kita nikmati 투쟁사다. sudah tiada lagi, 그렇게 sehingga 말했습니다. itu menjadi lebih berharga 자유를 bagi 위해서 kita. 이스라엘 백성들이 Sebenarnya kalau kita 출애굽한 melihat 것, sejarah 애굽의 manusia, 노예 생활로부터 kita bisa melihat banyak 해방되고 sekali 자유를 perjuangan 얻은 manusia untuk meraih kebebasan 전쟁의 yang 목적이 berbagai 뭐냐? macam bentuk. 자유. Kalau kita 그래서 melihat 미국의 keluarnya dari Mesir yang dilakukan oleh 이렇게 rakyat 말했습니다. Israel pun, 자유가 mereka 아니면 ingin 죽음을 dibebaskan 달라. dari perbudakan Mesir. 이 유명한 말이 Dan juga ada 지금까지도 banyak perang 회자되고 있습니다. kemerdekaan dan juga 우리나라도 perang 일제 budak 36년간 secara 그렇게 seluruh dunia. 피나게 하고 Itu semuanya tujuan 이 mereka 전쟁을 melakukan perang dan juga 치르면서 pertempuran adalah 해방과 untuk 자유를 meraih 위해서 kebebasan. 엄청난 희생을 치루었습니다. Seorang pejuang kemerdekaan Amerika 북한에서 Serikat yang terkenal yang 탈북자들은 bernama 자유를 Patrick 찾기 Henry 위해서 juga 목숨을 걸고 mengatakan hal yang sangat 그렇게 terkenal sampai kita 탈북을 해서 mengetahui 자유를 semuanya, 찾았습니다. yaitu 자, 우리가 berikanlah aku kebebasan atau 지금 biarkan 살피고 aku mati. 있는 갈라디아서를 통해서 사도 바울 Seperti ini, negara Korea Selatan 바울이 그렇게 pun 간단하게 mengalami 지금 banyak gerakan 외치는 kemerdekaan 소리가 hanya 자유, untuk mendapatkan 자유를 kebebasan. 얻어라. 자유. 오늘 본문 말씀은 Dan kitab Galatia yang kita lihat 그리스도인의 hari ini 마그나 pun, 카르타 pusat intinya 다시 adalah 말하면 kebebasan. 자유의 대헌장이라고 말하는 본문이에요. Jadi firman yang kita bacakan hari ini juga memang terkenal sebagai firman yang membahas tentang makna karta, yang memiliki arti 종의 명예를 kebebasan sejati. 우리 다 같이 한번 해봅시다. 다시는 Jadi, 종의 karena 명예를 Kristus telah memerdekakan kita, jadi jangan pernah lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Tolong ikuti saya. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 또 결국은 뭐냐? Jadi ingatlah, 참 teriakan 자유 kita hari ini. 누리라 영적 참 자유를 Karena 누려라. Rasul Paulus juga mengatakan kita harus menikmati kebebasan secara rohani. 자유함을 누리지 못하는 Itu 것만큼 artinya apa? Karena ada sesuatu yang tidak
yang membuat kita tidak bisa 영계 menikmati 모든 kebebasan 친구들 오늘 ini. 말씀 그 뭔가 나를 자유치 못하게 만드는 자유를 Jadi, 막는 그 jemaat 뭔가를 gereja Yewon, jika ada 여러분이 sesuatu yang 지금 membuat saudara 가지고 tidak bisa terbebas, 여러분 삶의 평안을 cobalah 뺏기지 saudara 않는 cek 완전 kembali apa yang membuat saudara 자유함을 tidak bisa 그렇게 bebas 누리면서 영적 dan 영향력을 menikmati 입혀나가는 kebebasan sejati 첫째로 dan memberi 영적 pengaruh rohani kepada banyak 자유함의 orang. 유일한 Saya memberkati 통로입니다. dalam nama Yesus Kristus. Subjudul 그리스도께서 pertamanya adalah 우리를 kebebasan, 자유롭게 jalan 하려고 satu-satunya untuk mendapatkan 자유를 kebebasan 주셨으니 rohani. 그러므로 굳건하게 서서 Ayat 1 다시는 mengatakan, 종의 멍에를 supaya kita 매이지 sungguh-sungguh 말라. merdeka, 우리 Kristus telah 지금까지 memerdekakan 갈라디아 kita. 교회 Karena itu 성도들에게 berdirilah teguh dan jangan mau lagi 시각적으로 dikenakan 때로는 kuk 영적 perhambaan. 아버지의 심정으로 강조했던 메시지의 결론입니다. 결론이 뭐냐? 다시는 Jadi kesimpulan yang di ayat 1 yang barusan kita bacakan itu adalah firman kesimpulan yang disampaikan 그리스도를 oleh 통해서 주어진 Rasul 참 Paulus 자유의 축복을 untuk jemaat gereja 참 Galatia. 자유를 너는 온전히 누리라는 그러한 이 메시지입니다. Jadi jangan pernah kalian 자유는 direbut kembali 예수 kebebasan yang kalian 그리스도의 miliki dan harus 십자가 menikmati 대속과 부활을 통해 kebebasan 주어진 tersebut yang telah diperoleh melalui penyaliban dan juga kebangkitan 모든 Yesus. 종교인들은 자유하지 못하고 있습니다. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki kebebasan rohani, tetapi banyak Kristen tidak bisa menikmati kebebasan itu. Apalagi seluruh orang yang mengikuti dukun dan juga paranormal, mereka terjebak dalam hal yang tidak bisa membuat mereka jadi bebas. 죄에서 잡혀가지고 지금도 고통당하고 있는 Mereka semua terjebak dalam dosa yang sangat besar dan sampai sekarang pun mereka menderita karena itu. 부활을 통해서 우리에게 주어진 영적 자유, 이걸 근원적 자유라고 그래. 근원적. Tapi kita sudah memperoleh kebebasan rohani, jadi semuanya kita telah terbebas darinya. Jadi ini kebebasan secara sumber. 지금까지 얽매여 살아왔던 모든 율법의 멍에로부터 자유, 그걸 말해요. Jadi kuk perhambaan dari segala hukum Taurat pun kita telah terbebas. Jadi kita terbebas secara sempurna. 율법이라는 말이 또 유대인은 율법입니다. Kalau kita melihat orang-orang Yahudi, mereka pastinya hidup bersama dengan hukum Taurat. Jadi kita tidak bisa memisahkan orang Yahudi dengan hukum Taurat. Tetapi masalahnya, pendekatan mereka untuk menafsirkan hukum Taurat itu berbeda sama sekali dengan kehendak Tuhan. Hukum Taurat itu tidak bersifat negatif, cuma itu adalah hal yang tidak bisa ditepati oleh manusia walaupun manusia berusaha setengah mati. Jadi melalui hukum Taurat kita menyadari apa? Bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi melalui hukum Taurat kita menyadari betapa besarnya dosa kita sebagai orang berdosa, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan dari dosa ini adalah Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan secara jelas di Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu memiliki sifat untuk menyadarkan kita akan dosa yang kita lakukan. 죄인 줄 모릅니다.
우상 숭배가 전줄 Kalau kita melihat 모른다니까요. orang-orang 저 Thailand 우상 yang 숭배는 menyembah 불교, 저 berhala, 모사 mereka tidak 우상, tahu 예수 apa yang 우상, mereka lakukan 베드로 itu 우상, merupakan 바울 우상 dosa. 섬기는 저 신자들 전줄 모릅니다. Jadi begitu banyak sekali 율법을 ada 몰라서 orang-orang di luar sana 모릅니다. yang mereka 전줄을 몰라요. menyembah patung-patung 그래서 Rasul Paulus 이래 dan 이쁜 사람들 patung-patung 보면요, Maria dan 우상을 patung-patung 하려면 귀신 manusia, 섬기잖아요. tapi mereka tidak tahu 귀신을 itu adalah 섬깁니다. hal yang 온갖 menyembah 귀신이다. berhala. 말마다 적강이다 해서 말마다 Apalagi di 동네 다 luar 있어요. sana 그냥 banyak sekali 우리나라는 orang 그런 거 yang 없잖아요. 그냥 동네 신사 menyembah 계속 hantu-hantu. 있습니다. 적간이. Di 그게 얼마나 daerah 큰 terpencil 전주를 mereka menyembah 모르니까 전주를 모르니까 batu-batu, 일본 사람들 잘 보세요. pohon, 눈이 dan 말씀돼. juga hal-hal yang bukan manusia. 눈동자, 까만동자 확실합니다. 죄를 모르니까. Jadi mereka tidak mengenal dosa. Kalau saudara 전주를 아는 것도 melihat 죄지 뭐 죄냐? orang-orang yang 세상은 귀신이라는 menyembah 것이라고 berhala, pastilah tatapan 모르니까. mereka itu sangat polos, tapi 그냥 semacam 편안하게 tidak tahu 가잖아요. apa yang mereka lakukan. 모르니까. Karena mereka tidak mengenal, tidak 이 sadar 우상이 bahwa mereka sedang 큰 berdosa. 죄구나. 이 제사 지내는 이게 보통 죄가 아니구나. 깨닫지 않은 을 얻고 Jadi hukum Taurat ini yang menyadarkan kita bahwa ternyata menyembah berhala itu berdosa. 하나님의 영광에 이르신 Dan di Roma 3 ayat 23 dan 24 apa yang dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Secara cuma-cuma. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, tapi kita sudah menjadi orang benar. Kalau kita hidup di dalam Kristus, semuanya sudah selesai. Jadi orang yang memiliki banyak gelisah, kekhawatiran, mereka harus bertobat karena di dalam Yesus Kristus sudah semua selesai. Jadi kalau kita mati, pastilah kita masuk ke kerajaan surga. Jadi tidak ada hal yang kita perlu takuti. Untuk apa kita berselisih? Untuk apa kita bertempur? Itu adalah semua tipuan setan. Itu artinya saudara tertipu. Di dalam Yesus Kristus semuanya sudah selesai. 그 당시 안타깝게도 이 유대인들은요, 율법의 본질적인 목적을 놓친 채 엉뚱하게 자기들 스스로 또 Jadi orang-orang Yahudi mereka tidak memegang apa yang menjadi intisarinya, dan malah mereka salah menafsirkan hukum Taurat itu. Yaitu mereka menganggap hukum Taurat itu salah satu syarat untuk memperoleh keselamatan. Mereka sendiri tidak bisa menepati semua hukum Taurat, tetapi malah mereka membuat hukum Tauratnya lagi. 365가지 하지 마라. Kalau kita melihat hukum Taurat yang mereka tepati, itu terbuat dari 248 hukum yang menyuruh kita melakukannya, dan 365 hal hukum Taurat yang menyuruh kita untuk tidak melakukannya. Jadi total 613 hukum Taurat yang mereka tepati, dan mereka menganggap menepati hukum Taurat ini merupakan kehidupan bagi mereka. Kalau kita melihat firman hari ini, ada ekspresi yang sangat unik, yaitu di ayat pertama di sana dikatakan, karena itu berdirilah teguh. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi masih ada orang yang sudah diselamatkan, walaupun sudah diberikan kebebasan melalui Yesus Kristus pun mereka masih membawa kuk perhambaan dari hukum Taurat. Jadi pada saat itu ada orang 그리스도께서 너에게 아무 유익이 없느니라. 내가 할례를 받는
각 사람에게 다시 Jadi 정하노니 ada 그는 orang yang 율법적 masih 어렵다함을 tidak bisa 그대로 berdiri 하는 teguh. 너희는 Kalau kita melihat 그리스도에게서 ayat 2 sampai 끊어지고 4 di sana 은혜에서 katakan, 떨어진 sesungguhnya aku, 자로다. Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama 율법주의자들이 sekali tidak 갈라디아 akan 교회 berguna bagimu. 성도들을 Sekali lagi, aku katakan kepada 미혹하는 setiap 내용이 orang yang 나옵니다. menyunatkan 그것은 dirinya 바로 bahwa ia wajib 할례문제야, melakukan 할례. seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus 이 jikalau kamu 할례는 mengharapkan kebenaran oleh hukum 언약을 Taurat. 맺을 Kamu 때 hidup di luar kasih 너와 karunia. 나와 약속이다. 징표로 한 것이 할례예요. 징표로. 문제는 율법주의자들의 이 Jadi, 할례 kalau kita melihat di sana 만든 것을 orang-orang yang menuruti hukum 그럼 Taurat, 할례를 mereka 받다가 menipu 구원받은 jemaat 예수님을 gereja 십자가로 Galatia 진 이유가 뭐냐? dengan memakai hal 뭐 의미냐 bersunat. 그게? Jadi hal bersunat 예수님 itu 믿다고 tidak 오직 bersifat 이유가 뭐냐? positif 할례 dan 받으면 negatif. 구원받는다고 Itu 하는 hanya dipakai sebagai tanda pada saat 아브라함 하던 거 Tuhan 아니냐? 그럼 berjanji 예수님이 bersama dengan 왜 Abram. 오셔야 되냐? 왜 십자가 Tetapi orang-orang yang menuruti hukum 그 Taurat, 증거예요 mereka 지금. membuat hal bersunat itu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, di ayat 6, 그래서 jemaat 바울은 gereja 본문 Galatia 6절에 갈라디아 교회 bingung, 성도들 sehingga 향해 Rasul 이렇게 Paulus 선포합니다. mengatakannya kepada mereka. 그리스도 예수 안에서는 Sebab bagi orang-orang 그렇게 yang ada 없어도 di dalam Kristus Yesus, hal 사랑으로서 bersunat 역사는 atau tidak bersunat 믿음뿐이니라. tidak mempunyai suatu arti. Hanya 아무 iman 소용없어 yang 그거. bekerja oleh kasih. 할례를 받았다 안 받았다 받았다 안 받았다 Jadi 그거 tidak ada gunanya. Sudah bersunat atau tidak, itu tidak ada hubungannya. Karena mereka lagi mempertaruhkan nyawanya. 그래서 히틀러가 이 유대인들을 몰살시켜야 되겠는데 유대인들을 잡아냈는데 수천 년 동안 디아스포라들 내가 흩어져 있으니까 뭐 프랑스 Jadi, 폴란드 sudah puluhan tahun. 유럽에 다 퍼져 독일 다 퍼져 있으니까 어떻게 잡아내요? 못 잡아내니까 이 히틀러가 Jadi sudah puluhan 표피 잘리고 tahun 이 kita 표피가 menyaksikan, 잘리는 건 다 유대인이라 그걸 다 잡아낸 거예요. kita menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi mereka difitnah dan dianiaya oleh Hitler. 지금도 그래요. Dan kita bisa melihat 이거 받아야 구원받는 cara mereka untuk membedakan apakah mereka orang Yahudi atau tidak. Mereka cek apakah mereka bersunat atau tidak. Sehingga pada saat orang-orang Yahudi dianiaya, mereka dilepaskan bajunya untuk cek apakah mereka bersunat atau tidak. Jadi itu hanya sebagai tanda. Jangan sampai itu menjadi syarat untuk memperoleh keselamatan. Jadi bagaimana caranya setan? Mereka berusaha sekali untuk membuat kita jatuh pada hal yang tidak penting. Supaya kita itu hatinya direbut oleh hal yang bukan kebenaran. Jadi, setan menutupi mata kita supaya kita tidak bisa melihat apa yang menjadi inti sarinya, tapi malah kita itu fokus kepada hal yang bukan inti sarinya. Paulus mengatakan bahwa hanya Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit kembali, itu yang akan menjadi jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan. Dan sekali orang menjadi anak Tuhan, tidak akan terikat oleh hukum Taurat. Dan mereka, apa yang mereka lakukan itu hanyalah menikmati kebebasan sejati itu. Jadi Rasul Paulus itu pastilah sakit hati melihat jemaat gereja Galatia. Padahal mereka sudah diselamatkan, tetapi malah mereka terikat hidupnya oleh orang-orang yang menuruti hukum Taurat. Karena mereka mengatakan itu tradisional. Jadi nenek moyang kita melakukan seperti demikian. Sehingga orang-orang jemaat gereja Galatia pun bingung harus ikuti siapa. Tetapi pada saat sekarang pun banyak sekali orang yang hidupnya seperti jemaat gereja Galatia. Mereka hidup dengan kuk perhambaan yang bermacam-macam. Setan terus memberi kita luka.
dan terus memberi kita hati dan pikiran supaya kita terus ingat akan dosa kita dan kita selalu hidup dengan rasa bersalah atas dosa tersebut. Ada juga orang yang selalu membawa kuk perhambaan yang dari ketakutan akan berpenyakit. Kakek saya meninggal karena ini. Bapak saya meninggal karena penyakit itu. 나이 한 50 넘어가면 거의 이런 병, 저런 병 다 소소한 거 다 있어요. Kita sebagai manusia tidak mungkin kita terlepas dari yang namanya penyakit. Apalagi sudah berumur 50, pastilah banyak sekali penyakit yang akan mendatangi kita. Ya, ada juga penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Tetapi dari penyakit itu jugalah coba saudara terbebas. Karena Tuhan Allah itu penyembuh akan segalanya. Jadi secara rohani malah kita harus berdoa dan di hadapan Tuhan dan buatlah itu sebagai karya hidup yang saudara bisa monumenkan seumur hidup. Jadi orang yang sakit selalu memakai alasan itu untuk melakukan segala hal. Saya sakit jadi seperti begini. Saya tidak bisa karena saya sakit. Jadi mereka semuanya terjebak dalam penyakit. Jadi percayalah dan andalkanlah Tuhan Allah yang menyembuhkan segala hal. 극단적으로 우리는 죽으면 정국입니다. 뭐가 겁이 납니까? 주님 부르시면 그냥 Karena 하는 거지. secara 이를 갈고 슬플 거 secara 뭐 jelas 있어요? kalau kita sekali mati kita akan pergi ke 매일매일 kerajaan sorga. 또 어떤 분들은요 실패할까? Kalau kita selalu hidup dan sadar di hadapan Tuhan, pastilah kita tidak akan terjatuh dalam hal seperti itu. 세상 말로 뭐 걱정이 팔자라고 올 거 생각하고 미 걱정 염려 불안 초조. Dan banyak orang juga yang jatuh dalam kekhawatiran yang belum datang masalahnya. 분노와 또는 자책감 이런 데 막 시달립니다. Kalau saudara hidup dengan perhambaan yang seperti itu, pastilah saudara tidak bisa mengontrol diri saudara. 자책감에 시달립니다. 이게 다 율법이 주는 Jadi kalau misalkan kita 열매예요. tidak bisa 비옷이 mengontrol 사로잡혀가지고 비옷이 사로잡히면 emosi kita, pastilah kita 두 가지가 옵니다. akan dikuatkan, pasti kita akan dikontrol oleh emosi kita sendiri. Dan kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. 하버드 서울대생들이 제일 자살률이 많다는 것이. Saudara juga pernah dengar orang-orang yang belajar di universitas ternama Harvard banyak yang bunuh diri. 자꾸 깊어지면 중독, 자포자기, 자살 그렇지요. 결과적으로 한 걸음 이런 불신앙은 jadi itu pun pastilah akan menjadi perhambaan kita. 인도하는 멍에 하나도 짊어질 이유가 없습니다. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi 한국 kita 전쟁 기념관 여러분 가끔 뉴스를 통해서 보시죠. 한국 전쟁 untuk sakit hati karena perhambaan 여기 ini. 보면 가장 잘 보이는 곳에 이렇게 새겨져 있습니다. 프리덤 is not. 무슨 말인가 하면 자유는 그저 주어지는 것이 아니다. Kalau kita pergi ke Washington DC di Amerika Serikat, di sana ada museum perang Korea Selatan.
Dan di 지금 sana, 우리가 di museumnya 자유롭게 itu 살 수 tertulis 있다는 말이지요. kalimat 그런데 seperti mengatakan 이것과는 freedom 비교 is not free. Yang artinya 이 kebebasan itu 영원한 tidak 자유함의 gratis. 축복 이게 Jadi 거저습니까? kebebasan 거저듭니까 itu 이게? tidak pernah harganya cuma-cuma. 아닙니다. Karena adanya 예수 pengorbanan, 그리스도의 jadi kita 값으로 bisa hidup bebas seperti 환산할 ini. 수 없는 놀라운 믿는 Jadi 우리에게 kebebasan sejati 주어진 dan 것이다. kebebasan untuk seumur 여러분요, hidup yang kita 이 miliki ini pun 자유함의 bukan 축복을 suatu 놓치는 hal yang 순간 kita beli 어떻게 secara 되느냐? gratis. 평안을 잃어요. Itu sudah dibayar 내 dengan 영혼 darah Yesus 평안에 Kristus. 잃어요. Jadi 그걸 sejak 저절로 kita 합니다. memperoleh kebebasan dari 기쁨이 Yesus 없어. Kristus itu, hati kita 가득 pastilah 차고 akan 없어. damai. 평안이 없어. Kalau saudara 이거 있는 사람들은요, tidak memegang berkat 어린아이 kebebasan 같아요. ini, pastilah saudara akan kehilangan damai 잠불이 안 sejahtera 걸려요. dan sukacita. 동기 없어요. Jadi 인본주의 orang-orang 않습니다. yang mengikuti kebebasan ini, pastilah dia 왜 damai, 인본주의 tidak 있습니까? memakai usaha manusia. 인본주의 반대는 신본주의, Mengapa 신본주의 kita 반대 berusaha sekali 인본주의입니다. untuk memakai 사람을 cara-cara 반응 manusiawi? 하나는 Kita 관심 없어요. sadar, kita terus 알긴 sensitif 알지. akan reaksi orang-orang dan pendapat orang-orang, 서민한테 믿는다 소리를 하지. dan kita sangat 실제로는 안 믿는다. stres dengan reputasi kita. Untuk apa kita melakukan seperti demikian? Karena kita tidak 자기 percaya 입장을 kepada 보면서 Tuhan 살지. Allah. 자기 순서로 살지. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, mereka percaya kepada 특별히 pengalamannya 여러분이 분명히 sendiri 알고 계셔야 될 것이 뭐냐. dan usaha dia 자유와 sendiri. 자유인은 별개라는 사실이에요. 자유와 Dan 그리스도를 saudara 통해서 harus 주어졌습니다. ketahui bahwa 문제는 kebebasan dan 이것을 orang bebas itu 참으로 내가 beda 누리느냐가 tipe. 중요한 거거든. 내가 누리냐. Jadi memang kebebasan itu diberikan kepada orang-orang Kristen, tetapi masalahnya apakah kita adalah orang bebas yang benar-benar yang menikmati kebebasan tersebut? 살짝 운명은 없어요. Di 가문에 sana 저주 kita 없어요. terbebas dari segalanya. 그래서 뭐라고 Jadi 인쇄했습니까? tidak ada 우리가 lagi kutukan dalam 참 kutukan 자유입니다. di 누가 무슨 rumah tangga 욕을 kita, 했다, keluarga 비방했다, besar kita, karena 뭐 kita adalah 좀 orang 손해 있다. bebas 그 벨스 secara sejati. 있습니다. Orang bebas 네. secara sejati, dia 합력하여 tidak 성을 peduli 이루어 apakah 주실 ia 거니까. dia tidak 그 peduli 참 bagaimana 자유하는 orang 거예요. berpikir tentang dia, karena dia terbebas dari segalanya. 넘어지더라도 삶 살다면 그럴 수 있습니다. 실수할 수 있어요. 넘어질 수 있습니다. Jadi walaupun kita 그러더라도 bersalah 하나님이 dan walaupun kita 날 jatuh, 벌하실 거야. ya bisa kita jatuh seperti itu. Tetapi jangan sampai kita berpikir, oh karena aku bersalah, karena aku jatuh, pasti aku akan dihukum sama Tuhan Allah. 자유인으로 하나님께서 모든 것을 회복시켜 Mengapa saudara tidak menikmati kebebasan itu padahal Tuhan Allah yang memberi kebebasan itu? Karena saudara tertipu, sendiri tertipu. 예수 그리스도를 오늘부터 이유 없이 300% 누리시기를 제물로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara menikmati kebebasan itu sebagai orang bebas sejati, bukan hanya 100%, tetapi 300%. Subjudul kedua adalah orang yang dipanggil untuk kebebasan. Ayat 13 sampai ayat 15 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. 문제라는 사실을 놓치지 말아야 돼. 영적인 자유를 누리고 그 자유함을 다른 사람도 누릴 수 있도록 인도해야 돼. Jadi Rasul Paulus, ia menjelaskan bagaimana caranya kita hidup sebagai orang yang memperoleh kebebasan sejati.
우상 숭배하는 어머니 구원하기 위해서 우리 Ada 어머니 낳고 seseorang yang 이렇게 datang 너무너무 untuk 예수 bersama 믿어서 dengan 고생하고 ibunya 이렇게 yang menyembah 시달리고 berhala. 고통당하고 살았는데 예수 믿고 나니까 우리 어머니 우리 가족이 문제서 내가 앉아서 보니까 Jadi 내 katanya, 마음에 눈물이 흘러. ibunya 절대 itu 어머니를 seumur 영원히 hidupnya menyembah 사랑해서 berhala, 평생 우상 숭배하는 어머니를 영접시켜서 menyembah 절대 berhala, 데리고 tetapi 앉았어요. dia telah 원수가 menerima Yesus sebagai juru selamat 오늘 dan 뭐 akhirnya dia 100만 원 bisa 주고 terbebas dari 천문했다고 segala 돈 줬어요. hal. 생명권이 하는 게 최고의 효도라고. 그렇다면 지금 여러분 Jadi anak 가정에 ini 가족 dia 일가 sangat 친척 terharu 형제들 karena 구원 못 받은 ibunya sekarang 사람들 sudah diselamatkan dan saya melihat 여러분이 anaknya itu bersama dengan 정말 ibunya 원하는 beribadah 길로 dan mereka sangat 인도하시길 bersyukur dalam 바랍니다. segala hal dan apa yang anak itu lakukan adalah suatu 예, hal yang 어머니 benar-benar 오늘부터 lebih berharga 자유하세요. daripada memberi uang 참 kepada 자유 ibu 예수 안에 mungkin 다 10 떨어진 juta, 겁니다. 100 juta. 우상숭배 Karena 필요 dalam 없습니다. kebebasan 제사 드릴 필요 sejati 없습니다. ini ada 이제는 벌벌 segalanya. 오늘부터 사세요. Jadi sekarang tidak ada 그게 alasannya 전도예요. 그게 kita takut 그게 akan 가정의 segala hal. 복음화예요. Dan itu adalah penginjilan. Itu adalah penginjilan untuk seluruh 그 첫 발걸음이 seluruh 뭐냐? keluarga. 참 자유의 자유인의 사명. 첫 발걸음 원리스예요. 어디를 가든지 어디 가든지 복음으로 원리스 드리는 복음으로 원리스 누리기 복음으로 니편 내편 아니에요. 복음은 Jadi bagaimana 서로 caranya kita melakukan 자유로 itu? Kita 육체의 기로 삼지 harus 말고 membuat 오직 Injil ini, 사랑으로 서로 모여 동노릇하라. kita harus memakai Injil ini sebagai benar-benar untuk menikmati kebebasan. 자유함을 잘못 착각해서 육체의 기회 곧 방종해도 된다는 말이 아니에요. Tetapi bukan berarti kebebasan yang kita miliki ini kebebasan ini kita salah menafsirkan untuk lebih fokus menikmati kebebasan secara 이렇게 정의했습니다. 참된 자유, 말해야 할 것을 안 할 수 있는 의지. Jadi Yohanes Calvin, yaitu membawa reformasi agama, mendefinisikan kebebasan itu seperti ini. Kebebasan sejati itu adalah hal yang kita bisa nikmati, apa yang kita bisa nikmati, tetapi ada juga hal yang kita tidak perlu lakukan itu, kita tidak lakukan, dan itu disupport, dibantu dengan kebebasan sejati. Jadi janganlah saudara berusaha untuk menjadi kepalanya, untuk menjadi tuan atas segalanya. Jadi saudara harus menafsirkan firman secara baik-baik. Jadi tadinya memang kita adalah hamba dari segala hal karena kita tidak memiliki kebebasan. Tetapi sejak kita memiliki kebebasan, kita harus melayani orang lain dengan kasih. Kita harus bersatu, kita harus saling melayani. Karena semua pertemuan dan semua pertemuan itu dan semua orang yang ditemukan itu pastilah Tuhan yang kirimkan. Tapi jangan sampai saudara masih memiliki hati yang terluka dan hati yang suka membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain dan iri hati dan juga cemburu dan lain-lain. Kalau saudara menyerahkan kebencian dan juga hati dan emosi yang seperti itu, pastilah saudara akan menjadi orang yang terbebas secara rohani dan sudah dewasa. Ada juga orang yang sakit hati,
karena 잘난 orang lain 사람들, tidak mengatakan apa-apa 가진 pada dia. 사람들, 뭐 좀 뭔가 되는 사람 보면 기분 나빠. 나는 안 되는데. Ada juga orang yang benci sama orang-orang yang 그래서 lebih 이렇게 sukses 화를 dan 잘 lebih lancar daripada dia. 엄청 Jadi 사람에서 orang yang 상처를 suka 받는 사람. marah-marah, 내면이 건강한 사람은요. orang yang suka 무슨 말, marah-marah dan orang 영어해도 yang suka terluka, 뭐 ini adalah orang yang 웃고 memiliki banyak 말아요. luka pada saat 무슨 mereka 말해도 웃고 말아요. mereka menjadi besar. 그래. 내가 Pada 다 saat mereka masih 못했어. kecil. 근데 굉장히 건강한 사람이 Jadi kita saja yang berusaha untuk mengerti mereka. Jadi kalau kita terluka sama orang lain dan masih tidak mau berhubungan dengan dia karena terluka, ya pastilah dia akan tidak bisa dibebaskan dari kuk perhambaan tersebut. Jadi ini adalah sikap orang terbebas, sikap dewasa dan juga orang terbebas. Kalau begitu, bagaimana caranya kita menikmati kebebasan ini secara sempurna? Jawabannya ada di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 여기서 진리가 바로 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀을 Jadi kebenaran ini adalah firman Tuhan. 뭐가 나와요? 성경 핵심이 나와요. 핵심이 뭐예요? 예수 그리스도입니다. 이 성경은 Jadi kalau kita benar-benar masuk ke dalam firman Tuhan, pastilah kita bisa melihat intisari dari firman tersebut. 그래서 예수 그리스도 그 안에 감추어져 있는 그 지금 이 반증이잖아요. Jadi saudara harus ketahui, jadi betapa besarnya dan betapa lebarnya dan betapa dalamnya rahasia rohani ini yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Jadi maksudnya bagaimana? Semakin dalam kita ketahuinya, semakin banyak kita ketahuinya, kita makin terbebas. Mengapa kita tidak terbebas? 있어 끝난 거예요. 이게 66권이 말하는 핵심이 오직 그리스도로 인생 결론을 Jadi kalau misalkan saudara melakukan 3 hari ini, itu adalah intisari untuk menikmati kebebasan sejati ini, yaitu hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya Roh Kudus. 답이 안 났구나. Jadi mengapa kita bilangnya kita sakit hati dan kita ngambek dan juga kita melakukan tidak bisa melakukan apa-apa. 사람인데 누군데 화가 안 납니까? 기분 안 나쁩니까? 싸울 수 있습니다. 비방할 수 있습니다. 근데 하룻밤 지나 Jadi ya orang kita marah, orang kita ngambek, tapi firman-Nya mengatakan bahwa jangan sampai itu melewati hari, jangan sampai matahari terbenam. 그리스도 모든 문제 해결자다. 답이 나오지 않은 분들은 제가 말씀드렸잖아요. 옛날부터 아무 일도 하지 말라고. 아무것도 하지 말까. 그러니까 시험들과 두려워서 아무것도 하지 말까. 다음 나올 때가 아니면 가만 앉아있으라. 그냥 은혜만 받으세요. 다음 나온 사람이 살려야 돼요. 그래 또 시험들 있잖아요. 사람 모임에. Jadi kalau saya berpendapat,
saya berpendapat orang-orang yang melayani di gereja 그래서 harus memiliki 그렇게 orang 해야 yang 돼. 그래서 harus 예수가 orang yang 그리스도다 이 memiliki 말은 jawaban atas 결론은 끝났다라는 Yesus Kristus ini. 인생 결론. Maksudnya 이유 mereka 없습니다. sudah 늘 tidak ada 우리 masalah dalam 이제 segala hal. 남은 인생 Supaya pada saat mereka melakukan pelayanan tidak ada yang namanya bertengkar dan berbeda pendapat dan perselisihan dan lain-lain. 세계복음화 주의 명령입니다. 교회 존재 Jadi jadi penginjilan ke seluruh dunia ini adalah alasan kita 이 hidup. 코로나 시대를 계속해서 막 전국 다 다니면서 막 이 다민족들 Jadi jadi saya melihat ada guru-guru bahasa Korea. Guru-guru bahasa Korea mereka 가르치고 있어. 어제도 또 가르치고 계속 얼마나 시판인지 아세요? 한글을 완전히 program untuk mengajarkan bahasa Korea supaya itu bisa menjadi alat untuk melakukan penginjilan. 종족도 있어요. Jadi saya Jadi saya merasa untuk ke depan pastilah guru bahasa Korea akan lebih makin terkenal. Kerajaan Tuhan Allah itu akan dinyatakan di tempat di mana memproklamasikan Yesus Kristus. Jadi apa yang kita bahas semuanya ini tidak bisa dilakukan dengan usaha kita manusia. Karena ini memerlukan kita menang dalam pertempuran rohani bersama dengan kuasa kegelapan. Oleh karena itu kita harus memiliki kepenuhan Roh Kudus. Jadi ini tinggal satu. Saya sebagai pendeta pun selalu berdoa untuk 5 kekuatan dan kepenuhan Roh Kudus. 숨길 거 아니에요. 그래 그리스도가 드러나지. 예수님도요. 오직 성령이 너에게 임하시면 그랬습니다. Jadi Yesus juga mengatakan, jika Roh Kudus turun di atas kamu. 성령도 받으라는 얘기예요. 네 마음대로 말하지 말고 성령도 그래야. Jadi maksudnya jangan kita itu dipimpin oleh hal yang aneh-aneh. Tapi kita harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. 제자를 삼고 우리가 2027 5천 종족 이거 우리가 어떻게 합니까? Jadi caranya bagaimana? 못해요. Kita bisa melakukan penginjilan ke seluruh dunia. Dengan apa kita melakukannya? 하늘과 함께 계시면 가능합니다. Kalau misalkan Yesus Kristus yang memiliki segala kuasa langit dan bumi, pastilah kita bisa melakukan segalanya. 중요한 것이 뭐냐? 함께. Jadi apa yang paling penting dalam kehidupan beriman? Harus bersama-sama. 그리스도 영이 내 안에 계시면서 나를 인도하시고 Jadi Roh Kudus harus bersama dengan kita. 역사하신다. Dan 우리가 이 참치를 나로 그래서 오직 성령 충만을 통해서 우리의 한계 수준을 뛰어넘는 삶을 살 수가 있습니다. 결과적으로 237 나라 기도할 때 jadi kita tinggal berdoa. 성령이 역사하시고 하늘 보좌로 237 나라의 증인의 삶을 살게 하신다. Jadi kita tinggal berdoa supaya Tuhan sendiri yang membuat kita sebagai saksi dalam 237 penginjilan ke seluruh dunia.
kita harus hidup 이 세상 untuk 것은 정치인들 놔두고 untuk 그들의 menguasai 특별한 우리는 dunia rohani. 영적 세계 그리스도께서 함께 하신 진리의 영이신 예수 그리스도 Jadi 그 karena 부분을 더 Yesus Kristus yang 깊이 bersama dengan 내가 kita, 하기를 체험하는 겁니다. 아, jadi 정말 kita 예수가 tinggal 그리스도구나. menikmati bagaimana Yesus Kristus 각종 훈련을 bagaimana Yesus 통해서 Kristus yang berkuasa 현장에서 di atas 실제 kehidupan 복음을 kita. 전가하면서 이 영적 자유함을 여러분 실제로 체험하고 복음의 선한 영향을 변화하는 그리스도의 절대 노벨 Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa memberi pengaruh 구 rohani yang 소련 baik kepada orang-orang lain. 단체의 작가 알렉산더 이 솔제니친을 아실 겁니다. 17년 러시아의 Ada 자유가 seorang 주어졌을 때 그 자유를 penulis pada 사용할 saat 줄을 몰라가지고 penulis mengenai Uni Soviet 시작되었다. yang telah mendapatkan 자유가 주어졌는데 이걸 자유를 사용을 잘 못했어. penghargaan Nobel yang bernama 1917년 Alexander Solzhenitsyn, yaitu telah dikasih kebebasan di Rusia. Pada saat dia membahas tentang kebebasan Rusia pada tahun 1917, dan di sana ia mengatakan bahwa Rusia itu sebenarnya dalam kebinasaan. Jadi pada tahun 1917, Rusia telah mendapatkan kebebasan setelah berakhirnya kerajaan, tetapi mereka tidak memakai kebebasan itu dengan baik, sehingga mereka menjadi negara yang mengikuti sistem komunis. Sebenarnya Korea Selatan dan Korea Utara terbagi dua juga kan karena ini. Karena mereka salah menafsirkan kebebasan. Jadi mereka terbagi menjadi dua negara yang memiliki sistem kebebasan berbeda, yaitu komunis dan juga demokratis. Jadi bagaimana caranya kita bisa menikmati kebebasan rohani ini dengan baik? Kalau kita menikmati berkat yang dibawakan dari Injil, pastilah kita bisa memberi pengaruh Injil. Jadi ibadah itu penting dan mimbar itu penting. Apalagi Injil yang diberitakan dari mimbar. Karena itu akan menjadi pedoman secara rohani dalam hidup saudara. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat menikmati kebebasan rohani ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong berkatilah jemaat gereja Yewa supaya kemanapun mereka berada, mereka bisa menjadi orang bebas secara rohani. Supaya mereka selalu menikmati kebebasan sejati dalam keluarga mereka, bisnis mereka, studi mereka, dan dalam segala hal mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.